sikap dari Dewan Pers terkait adanya teror yang terhadap media Tempo seperti apa, Bu? Ya, tentu Dewan Pers mengecam ya pihak-pihak yang melakukan tindakan teror intimidatif dalam bentuk pengiriman kepala babi yang ditujukan pada jurnalis Tempo, Mbak Caca. Tindakan ini memperlihatkan bahwa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo, tapi tidak ingin melakukan dengan cara dialogis, secara terbuka. Padahal kita tahu bahwa prinsip demokrasi itu harus dijunjung tinggi. Artinya harus ada keberimbangan. Kalau ada keberatan ya terhadap pemberitaan maupun kerja jurnalistik dalam bentuk lainnya, Undang-Undang 40 sudah memberikan jaminan yang merasa dirugikan punya hak jawab, punya hak tolak, punya hak koreksi. Ya, nah ini kan hal yang biasa saja gitu loh. Jadi magistratur dari pers itu adalah etik, penyelesaian etik, bukan dengan penyelesaian sanction, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemidanaan, tetapi dengan etik. Maka kalau ada keberatan, ya kita duduk bareng, kita mediasi di mana masalahnya. Tapi kalau menteror, mengancam, gitu ya, menakut-nakuti atau membuat gerakan-gerakan mobilisasi yang seakan-akan semua yang dilakukan kerja jurnalistik itu tidak benar gitu, itu kan nggak boleh dilakukan. Jadi sebelum kejadian teror itu siangnya sebetulnya ada sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa ke Dewan Pers ya, yang dituju juga Tempo, tapi mereka tidak dikenal sebagai penggiat ya, karena apa yang diharapkan itu tidak tersampaikan kepada kita. Ibu, adakah upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers terkait dengan ini agar tidak terjadi lagi di Tempo? Jadi semalam kita ada Dewan Pers kan punya mitra dengan tim koalisi keselamatan jurnalis. Kita rapat bersama-sama dengan Tempo untuk lalu memutuskan melaporkan ini kepada aparat keamanan. Kenapa kita lapor kepada aparat keamanan? Karena tindakannya itu adalah tindakan kekerasan, tindakan anarkis, tindakan intimidatif, teror gitu ya. Dan itu adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh. Maka pihak keamanan diharapkan bisa lebih cepat merespon ini, bisa menemukan siapa pelakunya, apalagi sekarang kan alat-alat digital bisa sangat membantu ya, CCTV dan lain-lain. Ini diharapkan, berharap betul Pak Kapolri, Pak Listio, di bawah kepemimpinan beliau, saya yakin memiliki kemampuan untuk segera menangkap pelaku agar dapat diketahui apa motivasinya begitu. Jangan sampai menimbulkan persepsi yang liar begitu ya. Jadi kita berharap ini agar kemudian aparat penegak hukum bisa menemukan pelakunya dan menemukan motivasi dalam kegiatan-kegiatan teror semacam ini. Nah yang kedua, ini saya kira penting, korban itu kan juga mengalami trauma ya, trauma. Berharap betul lembaga perlindungan saksi dan korban, meskipun sekarang sudah di safe house ya, juga secara aktif ya, tidak menunggu permintaan untuk proaktif memberikan perlindungan. Kenapa ini dilakukan? Karena kawan-kawan jurnalis, apa yang terjadi pada Mbak Ica itu bisa berpotensi memunculkan ketakutan bagi kawan-kawan jurnalis lain yang sedang menjalankan tugasnya.
ada kekhawatiran yang sama. Jangan-jangan kami juga akan mengalami persekusi semacam ini. Jangan-jangan saya akan menerima teror. Kenapa? Karena ini kan bukan kejadian baru. Kita tahu sepanjang tahun 2024 menjelang pemilu di beberapa daerah juga terjadi kekerasan dan belum semuanya terungkap gitu ya. Nah ini artinya kami berharap betul karena satu-satunya aparat keamanan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas kalau ada teror semacam ini ya aparat kepolisian. Maka atas nama Dewan Pers dan Insan Pers kami mohon betul Pak Kapolri dengan seluruh jajaran untuk segera menemukan pelakunya dan bisa diidentifikasi motivasinya, sehingga berharap ini tidak berulang kembali. Karena kalau ada pembiaran ya pasti akan berulang, akan dilakukan dengan model dan bentuk yang lain, dan itu tidak kita harapkan. Terkait demo yang tadi demo di Dewan Pers itu aspirasinya apa Bu? Atau tuntutannya apa Bu? Nggak menyampaikan apapun, cuman lewat aja di depan. Ada indikasi dengan apa keterkaitan dengan Tempo? Kita cuma melihat di potretnya aja, karena di potretnya itu terlihat ada tulisan Tempo gitu, tapi itu siapa yang melakukan itu bahkan kami tidak menerima organisasinya itu komunitas yang protes itu ada. Nggak diketahui komunitas. Isunya soal apa juga berarti nggak tahu. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. di hari yang sama ya Bu? Di hari yang sama. Bu, sedikit respon dari Dewan Pers boleh terkait revisi Undang-Undang TNI kemarin yang dikhawatirkan atau banyak yang takut terhadap insan pers yang akan terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya dengan aktifnya revisi Undang-Undang TNI yang baru ini. Publik atau netizen nih sekarang bersuara apakah pers akan kembali seperti semasa sebelum. Nah, mungkin ada Dewan Pers bisa menegaskan kalau mungkin hal itu tidak akan terjadi, atau seperti apa respon Dewan Pers terhadap revisi Undang-Undang TNI kemarin yang sudah disahkan. Dewan Pers tentu menghormati ya segala bentuk revisi undang-undang, apapun undang-undang yang dilakukan proses revisi oleh pemerintah, tetapi lagi-lagi yang menjadi concern Dewan Pers agar memastikan tidak ada upaya menghambat, menghalangi kerja jurnalistik ya, termasuk yang terkadang itu terintegrasi di dalam berbagai peraturan perundangan. Salah satu contoh sih yang secara langsung kita rasakan adalah KUHP ya kan. Di KUHP memang secara langsung ada ketentuan yang memberi membuat berakibat pada hambatan pada kerja-kerja jurnalistik. Lalu kemarin yang draft revisi Undang-Undang Penyiaran misalnya, itu juga ada terkait pemberitaan. Nah, terkait Undang-Undang TNI memang tidak ada yang secara langsung terkait dengan kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Yang kemarin saya perhatikan beberapa penolakan unsur masyarakat itu adalah penempatan militer di institusi sipil kan, lalu perubahan usia ya. Kalau perubahan usia sepertinya tidak ini ya, tetapi lebih pada penempatan militer di institusi sipil yang sebelumnya itu sudah dikerangkai pada pasal tertentu, hanya kementerian lembaga tertentu dan di kementerian pusat itu kan. Bahwa itu apakah nanti berimplikasi dengan militer kemudian menduduki di posisi-posisi kunci kementerian lembaga institusi sipil yang itu dikhawatirkan oleh kawan-kawan jurnalis, ya saya kira secara potensial bisa saja kalau misalnya tidak ada relasi yang setara dalam berkomunikasi ya, karena kita tahu bahwa hambatan kawan-kawan jurnalis itu modelnya macam-macam ya, modelnya macam-macam. Artinya sekarang yang jadi tantangan kawan-kawan jurnalis selain hambatan memperoleh narasumber misalnya ya kan masih ada kan, sulit
memperoleh atau bertemu dengan narasumber, padahal narasumber itu bagian yang sangat prinsip dalam menyusun pemberitaan untuk memastikan akurasi dan fakta-fakta sesuai dengan yang ditemukan kawan-kawan jurnalis, terutama yang investigatif. Nah, tentu dengan revisi undang-undang ini kita berharap jangan sampai ketika nanti teman-teman militer duduk di institusi sipil, lalu kerja-kerja jurnalistik termasuk yang investigatif, lalu ada kesulitan. Gitu aja. Jangan sampai itu terjadi, karena bagaimanapun kerja-kerja jurnalistik itu adalah menjadi jembatan antara kebutuhan publik dengan pemangku kepentingan. Bu Nini tadi sempat mengatakan sampai sekarang belum ada mekanisme perlindungan untuk jurnalis dari negara. Apa yang bisa dilakukan, sejauh mana Dewan Pers bisa mengupayakan itu supaya kita bisa mendapatkan perlindungan? Iya, jadi gini, kita kan dulu pernah mengusulkan undang-undang perlindungan bagi pembela HAM, dan jurnalis itu salah satu pembela HAM. Human right defender, kalian bekerja ini human right defender karena menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ya, kepentingan rakyat itu dijembatani oleh kawan-kawan jurnalis gitu ya. Nah, sampai hari ini undang-undang pembela HAM itu kan belum disahkan, dan itu sudah entah berapa lama gitu ya. Dewan Pers sebagai institusi yang diberi mandat untuk memastikan kesejahteraan wartawan, means kesejahteraan wartawan itu bukan hanya gaji dan jaminan kesehatan, tetapi juga keselamatan kerja, selama ini hanya dinaungi oleh perusahaan. Padahal keselamatan jurnalis itu adalah tanggung jawab negara. Negara itu ya ada pemerintah, ya ada penegak hukum, ya ada media itu sendiri. Jangan hanya dibebankan pada media. Nah, dalam konteks inilah Dewan Pers sampai akhir masa jabatan saya ini sedang mengupayakan, sedang membentuk tim seperti satuan tugas begitu ya, karena satuan tugas yang ada itu hanya internal Dewan Pers dan teman-teman jurnalis. Jadi KKJ itu Komite Keselamatan Jurnalis itu hanya Dewan Pers dan teman-teman jurnalis begitu ya, organisasi jurnalis. Maka sekarang akan diperluas dengan melibatkan kementerian lembaga. Misalnya yang langsung berhubungan adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita tahu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu mestinya tidak hanya melindungi dalam konteks kasus-kasus tindak pidana dan hanya melindungi manusianya, tapi harusnya juga melindungi alat kerja, karena kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan itu khas, bukan yang dirusak itu bukan hanya manusianya tapi alat kerjanya. Nah, mekanisme perlindungan terhadap alat kerja ini yang kita perlu pastikan di LPSK ada. Jadi satu, kita gandeng LPSK. Ya, ini udah pertemuan ketiga nih. Mudah-mudahan bisa kita pasca Lebaran ini udah bisa kita rasakan hasilnya. Lalu ada Komnas HAM, karena di Komnas HAM punya wewenang penyidikan ya, sehingga itu penting. Lalu ada Komnas Perempuan, karena jurnalis perempuan yang 87% tertinggi ya jumlahnya, paling banyak jumlahnya lebih banyak jurnalis laki-laki, tapi kekerasan yang dialami jurnalis perempuan itu khas. Jadi 87% itu mengalami pelecehan seksual, termasuk di ruang siber. Lalu kemudian kita juga melibatkan Kementerian Hukum dan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena bentuk kriminalisasi itu potensial juga dilakukan melalui pelaporan ke kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Lalu gugatan ganti rugi melalui gugatan perdata. Nah, ini semua adalah mekanisme perlindungan yang sedang kita kuatkan. Bukan berarti nggak ada ya, sama sekali nggak ada, nggak. Dari negara memang belum ada, tapi dari insan pers dan Dewan Pers ada, yaitu setidaknya melalui MOU. Negara yang sudah melakukan itu baru kepolisian. Ya, kepolisian sudah ada dengan Dewan Pers, ada MOU, sehingga
mengurangi intensitas kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Yang dikriminalkan bukan hanya jurnalisnya, kadang-kadang medianya juga Jadi kita berharap mudah-mudahan mekanisme ini selesai sambil menunggu undang-undang pembelahan. Cukup? Terima kasih.